Chapter 95 sampai 97. CEO muda dan nona muda. Malam itu, dua keluarga besar itu berkumpul di kamar Karina untuk menghabiskan relax time mereka setelah menyelesaikan makan malam. Karina bersender di tubuh Gural yang menopangnya dari belakang. Tangan lelaki itu dengan ringannya mengalung di pundak istrinya. Vivian tentu jadi topik bulanan seisi kamar tak terkecuali Dr. Aditya. Baiklah Karina, jadi kamu sudah setuju untuk melakukan operasi? Suara Dr. Aditya menyela. Iya, tapi kamu akan tetap sayang sama aku kan, meskipun aku nggak bisa punya anak lagi. Keluhnya berbalik menatap Gural. Iya sayang, kesehatanmu jauh lebih penting dari segalanya. Lagi akan ada Vivian yang bisa gantiin punya anak nanti. Goda Gural menunjuk pada Viviannya dengan ekor matanya. Gural, jerit Karina dan Vivian. Kembali suara gela tawa lepas membuat riuh seisi kamar Karina. Jika urusan menggoda Gural lah jagonya. Dan Karina sudah memahami sifat lelaki usil itu. Jika wanita lain seperti Vivian ataupun siapapun pasti sudah ngambek dan mulai berakting memperlebar masalah. Dr. Aditya beranjak meninggalkan kediaman keluarga Adesta. Lohan dan Nora kembali ke kamar yang sudah disiapkan, begitu juga dengan Vivian dan Katie, di mana Tommy dan Romy. Sejak Cherry meninggal dan anaknya didiagnosa adalah buah hati dia dan Robbie. Romy menguras tenaga dan pikirannya tentang nasib bayi tak berdosa itu. Diam-diam ia bolak-balik ke rumah sakit untuk menengok kondisi bayi yang masih dalam inkubator itu. Suster, bagaimana kondisi anak itu? Ucapnya menatap dari balik kaca ruang bayi. Matanya masih fokus pada bayi yang terbungkus kain popok berwarna merah itu. Dia baik dan sehat, Tuan. Terima kasih, Sus. Kapan ibu bayi itu datang? Dia harus mendapatkan ASI. Kami tidak bisa membiarkan dia selamanya di sana, Tuan. Jelas sang suster yang tak tahu menahu asal muasal si bayi putih. Iya, jelas tidaklah secara dia bukanlah siapa-siapa dari sang bayi. Hanya seseorang yang hadir atas nama tugas. Nanti, Sus, saya akan membawa ibunya. Lirihnya berlalu meninggalkan ruang bayi. Romy merasakan perasaan yang berbeda begitu melihat bayi mungil tak bertuan itu. Ia merasa sebuah rasa ingin memiliki dan bahkan mencintai bayi itu. Bayangan dosa sang orang tua si bayi sudah tak berkelebat dalam hati dan hayalnya. Yang ada dia ingin memiliki bayi itu tanpa peduli dari mana ia berasal. Gural dan Karina kembali ke ranjang cintanya. Dalam gelapnya malam, keduanya masih belum terpejam. Bahkan percakapan mereka sepertinya tak berujung. Aku takut, G. Suara Karina yang tiba-tiba gemetar. Apa yang kau takutkan, sayang? Aku takut operasinya tidak akan berhasil. Tangan Gural yang tadinya melingkar memeluk tubuh Karina yang membelakanginya kini menarik tubuh berat itu berbalik dan menghadapnya. Ia bisa melihat pupil Karina yang bergerak mencari bayangannya dalam kegelapan. Ada aku, lirihnya sambil menunjuk hidung nakal. Karina dan mengelus bibir wanita itu. Apa kamu akan menemaniku di ruang operasi? Tentu saja, aku akan di sana sampai semuanya selesai. Bahkan jika akhirnya aku akan pergi juga. Karina melanjutkan kalimat yang terhenti oleh Gural. Seketika bibir Gural mendarat di landasan kenyal dan indah itu. Sungguh aku tak menginginkan itu, Karina. Jika aku boleh egois pada takdir, maka satu yang kuinginkan, kau hidup. Tuhan izinkan aku sekali lagi menjadi suami dan ayah bagi cintaku ini. Batin Gural. Chapter 96. Pagi menjelang. Gural dan Karina beserta seluruh keluarga lainnya bertandang ke rumah sakit.
3 mobil Range Rover Sport berhenti sempurna. Tentu pemandangan itu akan menarik perhatian rakyat jelata dan kelas termenengah dan menengah ke bawah. Oh, keluarga kerjaan datang. Oh, kapan gue punya mobil miliaran gitu ya? Wow, ganteng, cantiknya, kerennya tuan dan nyonya itu. Itu yang akan terdengar dari sederetan komentar para penikmat kemewahan atau lebih tepatnya pemimpi kemewahan. Mereka tidak tahu kemelut dan drama menyayat hati di balik keindahan yang mereka tampilkan itu. Andai pun mereka pada posisi yang sang raja hartawan, mungkin mereka akan bunuh diri karena tak sanggup menanggungnya. Dr. Aditya sudah memajang di teras lobi dengan gaya khasnya, menyusupkan kedua tangan dalam saku celana dan dengan aksesorisnya, stetoskop di lehernya, senjatanya bro. Selamat datang tuan dan nyonya Pratama. Kalimat formal saat berada di lingkungan umum dan di depan khayalat banyak. Ya, tentu saja dia harus mengatakan itu karena saat ini dia sedang berada di tempat kerja, bukan di rumah Karina, di mana dia bisa menggunakan bahasa akrab seperti yang ia harapkan. Gerald dengan setia mendorong kursi roda yang sudah ditumpangi Karina. Begitu turun dari mobil Range Rover itu, menyusuri lorong menuju kamar bedah. Maaf, Dr. Aditya dan Dr. Ayesha, saya mohon izin untuk menemani istri saya selama operasi. Nora dan Lohan melirik ke arah Gerald, tak menyangka mendengar niat mulia sang anak. Kamu yakin? Lirik Nora menepuk pelan pundak anaknya itu. Gerald hanya mengangguk tenang sementara Dr. Aditya dan Dr. Ayesha saling bertatapan dan kemudian menyetujui permintaan Gerald dengan anggukan mereka. Ya, semua petugas medis segera mengenakan atribut khas mereka. APD, masker, sarung tangan silikon, dan penutup kepala. Gerald sebagai tamu pun harus mengikuti ritual itu. Meskipun dia bukan tenaga medis karena ia harus menjaga kesterilan ruangan dan lingkungannya. Mata Karina masih melukis kecemasan, namun genggaman Gerald seolah menguatkan hatinya. Ditambah dengan anggukan yang menyemangatinya seakan mengatakan kau bisa. Suntikan bius pun mulai diberikan pada selang infus Karina. Awalnya dokter memberi bius pada area perut Karina hingga tanpa ia sadari, wanita itu sudah mulai menjalani sesar meskipun masih dalam keadaan sadar. Buktinya ia masih bisa menjawab pertanyaan dokter dan Gerald. Apa kamu takut Karina? Suara Aditya di balik maskernya. Iya Aditya, jangan khawatir. Sebentar lagi kau akan mendengar tangis bayimu. Apa kau sangat menyayangi buah hatimu? Berhasil. Seperti mantra ajaib, kalimat yang diucapkan Dr. Aditya seperti sudah menghipnotis alam sadar Karina. Seketika Karina melupakanku, kecemasannya dan bayangan kebahagiaannya itu melintas dalam bayangannya. Anak kita akan segera lahir sayang. Kau harus kuat untuk memberinya kasih sayang. Karina mengangguk pelan seraya melempar senyum lembut yang tanpa ia sadari sudah hanyut dalam pengaruh bius kedua yang diberikan sejak tadi. Gerald menatap nanar ke arah operasi yang dilakukan para tim medis hingga kedua tangan Dr. Ayesha mengangkat sebuah tubuh mungil yang sehat dan bahkan sudah bergerak di antara lumuran darah. Ada setetes air mata berjatuhan di pipi Gerald, mengantarkan perasaan hati birunya mendapat buah cintanya yang telah lahir dengan selamat di ruang berukuran 4x4 meter itu. Bersamaan dengan itu bayi mungil itu disambut oleh seorang perawat yang bertugas juga di sana sementara Dr. Aditya masih berjuang mengangkat rahim Karina yang berisi tumor ganas yang hampir membunuhnya itu. 1 jam perjalanan operasi akhirnya Dr. Aditya dan yang lainnya kembali ke ruang ganti, membuka semua atribut mereka. Karina sudah dibersihkan dan diobati, begitu juga dengan bayi mereka. Sudah diletakkan di dalam inkubator steril dengan beberapa alat medis, pemberi nutrisi agar ia bisa tumbuh normal di usia prematurnya itu seperti anak lainnya. Chapter 97.
Setelah operasi berjalan lancar, lebih dari 1 jam itu, seluruh keluarga besar Gerald berkumpul di ruang rawat menunggu Karina yang masih belum siuman. Perasaan lega menyelimuti seluruh keluarga karena operasi Karina berjalan lancar. Kecuali Gerald dan Dr. Aditya yang masih terkunci di ruang ganti. Dr. Aditya, terima kasih atas semua bantuanmu, ujar Gerald menggantung kembali baju APD yang baru saja dibukanya. Menyelamatkan pasien dari penyakitnya adalah sudah tugasku, tapi untuk menyembuhkan hati juga bukan tugasku. Apa maksudmu, dokter? Saat ini kondisi fisik Karina sudah sembuh, bisa kukatakan begitu. Tapi ketahanan fisik berpengaruh pada ketahanan mentalnya. Jadi jika kau ingin melihat semangat hidup pada diri Karina, maka jangan lagi sakiti hatinya. Jika itu terjadi, maka jangan salahkan aku. Akan sering bertemu dengannya. Dan Anda pasti sudah bisa menebak. Jika kami sering bertemu, maka besar kemungkinan ketertarikan akan tumbuh antara kami. Apa aku tidak salah dengar, dokter? Jika aku tidak salah tafsir, kau seolah mengatakan kalau kau suka pada istriku. Kalau iya, kenapa? Dr. Aditya semakin mendekatkan wajahnya menyorot tajam ke arah Gerald. Aku tidak tahu kenapa Karina mempertahankanmu yang jelas-jelas meninggalkan dia di saat dia tengah kesakitan dan kau malah bermesraan dengan wanita lain. Dr. Aditya, berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena setengah informasi itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah. Jadi kusarankan lakukan saja tugasmu dan jangan ikut campur urusan pribadiku. Gerald melangkah cepat meninggalkan Dr. Aditya yang masih berdiri santai menunggangi senyum sinis ke arahnya. Gerald berlalu membawa amarahnya dan menghempaskannya di dinding sudut rumah sakit yang tampak sepi tak berpenghuni. Sial, Dr. Aditya, sejak kapan kau suka mulai menyukai istriku? Tak lama Gerald pun memutuskan untuk melihat kondisi Karina. Ia langsung mempercepat langkahnya menuju ruang inap Karina. Di sana sudah ada mamanya, Katie dan Farah. Sementara Lohan dan Raghav sudah pamit undur sejak tadi untuk mengurus perusahaan. Gerald duduk di tepi ranjang dan meraih tangan wanita itu dengan lembut. Matanya menatap sayu ke wajah lemah itu. Kamu kemana aja? Bagaimana dengan anak kita? Lirik Karina yang sudah siuman 5 menit lalu. Kamu tenang saja, Megan sehat dan lengkap tanpa kurang satupun. Ucapan Gerald yang berhasil membuat hati Karina tenang dan lega. Jadi nama anak kalian Megan? Nora menyela. Iya, Mi. Aku dan Karina sudah memutuskan untuk menamai anak kami Megan Geraldi Pratama. Jelas Gerald dengan bangganya menatap senyum tipis dari sang istri. Oh iya, kamu harus segera menggelar pesta pernikahan. Sudah saatnya hubungan kalian diumumkan, usul Nora. Iya kak, Mami benar. Masa kak Karina udah ngasih anak gini masih diumpetin terus? Mau sampai kapan? Goda Katie. Oh iya, aku lupa Mi. Gara-gara banyak masalah aku sampai lupa. Rencananya nanti 3 bulan lagi. Sekalian sama anak kami, Mi. Jelas Gerald menyentil hidung manis Karina. Semua pun berlega hati mendengar itikat Gerald dan Karina. Ditambah kini semua musuh dari masa lalu mereka sudah tiada, setidaknya tidak ada lagi penghalang bagi keduanya untuk menunda pesta sakral mereka. Ditambah dengan kehadiran buah hati benih cinta mereka selama ini. Pagi itu Romi bertandang ke rumah sakit. Selain itu menjenguk Karina, ia juga ingin berbicara penting pada Katie. Semuanya maaf, aku mengganggu Ma. Bisa aku bicara umpal mata dengan Katie sebentar? Ucapnya setelah bertegur sapa dengan yang lain. Romi menyeret tubuh Katie menjauh dari ruang inap Karina. Hingga di sebuah lobi ruang administrasi keduanya larut dalam percakapan serius. Aku ingin meminta pendapatmu tentang anak Cherry.
Apakah kita akan membiarkan anak itu tumbuh tanpa perang, tanpa orang tua? Sejenak Katie menghela napas dalam. Ingatan akan kenyataan pahit yang harus ia akui dengan paksa kembali menyerangnya. Mundur sudah pasti tidak mungkin. Kita akan mengasuh anak itu. Lagi pula dia juga anak Robbie. Jadi keponakanku juga, anakku juga.